Video pesta ulang tahun yang digelar wisatawan asing di salah satu villa di Desa Cemagi, Badung, Bali viral di media sosial. Video berdurasi 1,5 menit ini dikecam banyak pihak karena dilakukan saat pandemi corona. Polisi yang menerima laporan meminta keterangan dari 4 WNA penghuni villa yang menggelar pesta. Namun polisi menolak memberikan keterangan terkait kasus ini. Sementara itu, pihak Desa Cemagi mengaku wisatawan asing ini tidak meminta izin ke desa adat maupun dinas terkait pesta ulang tahun. Pesta ini sendiri dibubarkan oleh pihak keamanan villa setelah diprotes penghuni lain yang terganggu dan resah. Tim medis memeriksa 90 anak buah kapal KM Lambelu setelah 26 diantaranya positif terinfeksi COVID-19. Pemeriksaan ini dilakukan di atas kapal setelah sebelumnya dilarang bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pemeriksaan swab sendiri akan diumumkan oleh Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Sebelumnya 42 ABK sudah mengikuti tes swab dan hasilnya 26 ABK positif corona. Saat ini KM Lambelu sandar di dermaga Peti Kemas dan seluruh awak diisolasi mandiri di atas kapal dan tidak diperbolehkan turun ke daratan. Jelang penerapan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah Kota Bandung mempersiapkan mobile test kit atau alat pendeteksi COVID-19 setara biosafety lab yang memiliki akurasi deteksi seperti swab test. Pemkot Bandung bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung untuk pengadaan alat pendeteksi virus corona ini yang sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Barat dan BNPB. Dengan pendeteksian COVID-19 yang akurat, dinilai peta persebaran tersebut akan lebih jelas sehingga penanganannya bisa tepat sasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat sore, selain 3 informasi utama tadi, ini sore juga akan menghadirkan informasi lain, yaitu seorang ibu rumah tangga di Semarang, Jawa Tengah positif COVID-19, juga terpapar dari barang belanjaan dan uang kembalian. Dan belasan buruh pabrik di Klaten, Jawa Tengah beralih memproduksi masker di industri rumahan tempat tinggalnya karena terkena PHK. Bersama saya Kutsia Firdausi, inilah ini sore selengkapnya. Pemirsa, pencurian kotak amal terjadi di salah satu masjid di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pencurian juga terjadi di Musola Asy-Syukur, Jakarta. Takut dihakimi warga, pelaku mengaku sebagai ODP virus corona. Pencurian kotak amal di Masjid Al-Husna, Palangkaraya, Kalimantan Tengah terekam kamera pengawas. Peristiwa pencurian kotak amal terjadi hari Senin kemarin saat turun hujan sehingga lingkungan masjid sepi dari para jamaah. Saat beraksi, pencuri kotak amal menggunakan jas hujan sehingga menutupi wajah pelaku. Usai mendapatkan laporan pengurus masjid, polisi dari Polsek Pahanduk membawa rekaman CCTV untuk menyelidiki kasus ini. Peristiwa pencurian kotak amal juga pernah terjadi di Jakarta. Pelaku memanfaatkan sepinya situasi pembatasan sosial berskala besar di lingkungan Musola Asy-Syukur di Jalan Liun, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Kamis lalu. Pencurian kotak amal ini diketahui warga. Pelaku tidak mengetahui jika gerak-geriknya di dalam musola diawasi kamera pengawas, karena pencurian kotak amal beberapa kali terjadi. Takut dihakimi massa yang berkumpul di sekitar musola, pelaku yang beraksi seorang diri mengaku sebagai ODP virus corona. Warga yang geram melihat aksi pelaku tidak berani mendekat lantaran takut terpapar virus corona. Dia memang nggak niat sembahyang, cuma mondar-mandir ngeliat situasi. Itu pun duduk pertama di pinggir sini supaya kalingnya minggir kepepet supaya nggak kelihatan dari jalanan. Itu cuma main HP aja. Setelah main HP selesai, dia langsung menuju kotak amal. Pelaku yang diketahui sebagai warga Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian diserahkan warga ke polisi sektor Pesanggerahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga kini pihak kepolisian terus mendalami siapa saja orang yang berada dalam sindikat anarko. Sebelumnya polisi telah menangkap ketua anarko sindikalis yang berencana memicu kerusuhan di tengah wabah COVID-19.
Kelompok anarko tengah menyusun skenario agar tercipta kerusuhan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa saat wabah COVID-19. Polres Malang, Jawa Timur menangkap 10 pemuda yang diduga bagian dari kelompok anarko. Mereka ditangkap atas dugaan aksi vandalisme yang menuliskan kalimat provokasi pembubaran negara di fasilitas umum. Aksi vandalisme ini diduga karena mereka tidak sepakat dengan kebijakan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Upaya yang kita lakukan tentu saja kita akan mendatakan terus, kita akan lebih menggiatkan lagi kegiatan-kegiatan patroli, dan juga kita akan melakukan upaya-upaya untuk langsung mengamankan apabila ada kita lihat sekumpulan orang yang mungkin melaksanakan giat kumpul-kumpul dan itu mengarah kepada tindakan yang sering dilakukan oleh kelompok anarko ini. Sebelumnya Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Kota menangkap sejumlah orang dari kelompok anarko sindikalis yang berencana memicu kerusuhan di tengah wabah COVID-19. Menurut pengakuan Ketua Anarko, mereka berencana menjalankan aksinya pada 18 April mendatang. Dengan tujuan tatanan dunia baru tanpa pemerintahan. Saya punya A1 adalah saya punya A2 bernama Johan yang bertugas dalam pencarian dana. Saya punya A3 Andreas Sagala, tugasnya dengan tato api Andreas Pius. A3 Andreas Sagala yang bertugas sebagai koordinator lapangan. A4 Syamana Loho yang bertugas sebagai pemberi doktrin. Hingga kini polisi terus mendalami dalang di balik kelompok anarko-sindikalis yang berencana memicu kerusuhan di tengah wabah COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lengkap terkait anarko-sindikalis, kami sudah terhubung dengan Karopenmas Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono. Selamat sore, Pak Argo. Selamat sore, Mbak Uci. Ya Pak, apakah aparat kepolisian sudah berhasil menangkap atau mengungkap begitu aktor di balik kelompok anarko ini? Ya, tentunya bisa saya sampaikan bahwa Polri ya tidak bekerja sendiri, tapi Polri bekerja sama dengan BAIS dan dengan BIN ya, berkaitan dengan kelompok anarko ini. Ya, ini karena kelompok ini ya sebelum kejadian daripada saat ini kan beberapa tahun yang lalu ya, itu sudah ada kegiatan yang sudah pernah kita tangkap ya, Ya tentunya daripada hasil evaluasi ya, yang kita tetap komunikasi dengan BAIS dan dengan BIN ya, dan TNI, akhirnya kita kita tetap akan mencari ataupun kita akan mengidentifikasi daripada kegiatan mereka ya. Jadi dari mereka sudah kita tangkap beberapa di wilayah ya, baik itu yang kemarin terakhir ada di Malang maupun ada di Jakarta. Di Jakarta sendiri pun sudah kita beberapa kita lakukan integrasi atau pemeriksaan. Ya tentunya yang bersangkutan tetap ya, namanya ini sindikat tetap kita analisa dari hasil keterangannya. Ya. Dari hasil keterangan itu, apakah nanti ada kaitannya dengan kota-kota yang lain. Tentunya ini menjadi bagian daripada penyidik nanti untuk menganalisis ya, daripada keterangan-keterangan daripada kelompok-kelompok ini. Dan kita juga bisa melihat bahwa kelompok ini biasanya kan sebelum kita ada pandemi corona ini kan menggunakan seperti sapu tangan ataupun untuk wajahnya yang warna hitam gitu ya, warna hitam. Dan kemudian juga ada beberapa dari fisiknya sendiri pun juga ada yang ditato. Kemudian juga ada beberapa ciri-ciri fisik yang lain ya. Dan ini semuanya dari Mabes Polri ya, kita juga mengidentifikasi dari yang ditangkap dari zaman yang dulu dengan yang sekarang ya. Masih kita analisa kira-kira ini akan pertemuannya simbolnya di mana. Baik, Pak Argo, seberapa besar Pak kelompok anarko ini Pak? Mereka juga berkomunikasi lewat media sosial, ini artinya sangat terorganisir begitu?
Ya, inilah yang sedang kita dalami, ya, sedang kita aneh ya, berkaitan dengan media-media yang sekarang ini sedang digunakan ya. Tentunya kan kita tidak artinya tidak gampang dan cepat kita untuk menganalisa suatu kegiatan di media sosial. Dan jadi tetap kita membutuhkan waktu ya, kita membutuhkan tempo sehingga kita bisa tepat ya, sehingga tepat dan pas ya. Kira-kira seperti apa sih dari kelompok anarko ini? Dan memang apa namanya, ini menjadi bagian daripada atensi daripada penyidik ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang saat ini sedang kita tangani. Pak Argo, selain kelompok anarko, ini juga ada kekhawatiran baru begitu di tengah masyarakat karena banyak napi asimilasi yang ternyata kembali lagi berulah, kembali lagi berbuat kriminal di luar. Ya, tentunya berkaitan dengan narapidana yang sudah diasimilasi atau 2/3 sudah menjalankan hukuman, kan tentunya ada di Kemenkominfo ada namanya Bapas gitu ya, yang dia bagian mengawasi daripada para napi yang dia itu kembali ke masyarakat. Ya, tentunya ini kita tetap komunikasi, koordinasi, terutama dari tingkat RT, RW ya, di perangkat sosial yang ada ini, kita untuk meminta laporan. Artinya kita ada Babinsa, ada Babinkamtimas di sana, tetap kita mengkomunikasi. Jadi kan artinya Pak RT, Pak RW itu nanti kan menyampaikan bahwa memang ada dari beberapa napi yang sudah kembali. Tentunya ini menjadi bagian daripada pengawasan masyarakat itu sendiri dan bagian daripada kepolisian. Jadi misalnya seandainya ada kejadian tindak pidana ya dari masyarakat untuk silakan segera melapor ke pihak kepolisian. Jadi segera kita nanti akan menanganinya sehingga nanti kita akan bisa kita sampaikan ke Bapas bahwa dari napi binaan ini melakukan suatu tindak pidana kembali. Nanti ada aturan-aturan lain yang nanti akan bisa diterapkan pada napi itu. Baik, terima kasih Brigjen Pol Argo Yuwono sudah bergabung bersama kami di AINI Sore. Pemirsa, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menangkap artis senior Tio Pakusadewo terkait penyalahgunaan narkoba. Dari kediaman pelaku, polisi menyita paket ganja dan alat hisap sabu. Artis senior Tio Pakusadewo kembali terjerat narkoba. Tio ditangkap di rumahnya di kawasan Trogong, Kota Tangerang pada Senin dini hari setelah mendapat informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Satu pengungkapan dari Subdit 1 Dit Narkoba Polda Metro Jaya. Teman-teman dari pagi sudah kejar-kejar saya, memang betul. Selasa tanggal 14 April sekitar pukul 1 pagi tadi, di daerah Jalan Trogong, Cilandak, Jakarta Selatan, ya, telah mengamankan seseorang inisialnya adalah IS alias TP yang beralamat sesuai KTP di Jalan Ampera, Rawamangun, Pasar Minggu, ya, Jakarta Selatan. Tetapi tempat tinggalnya di Trogong, tempat TKP dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Barang bukti yang berhasil kita amankan, pertama KTP-nya, kemudian ada 1 handphone, yang ketiga 1 bungkus kertas berisi ganja yang beratnya sekitar 18 gram, dan seperangkat alat hisap sabu atau bom. Sebelumnya polisi menggerebek kediaman Tio Pakusadewo dan menemukan paket ganja seberat 18 gram dan alat hisap sabu. Ini adalah kali kedua Tio ditangkap karena narkoba. Setelah sebelumnya ditangkap tahun 2018 dan menjalani rehabilitasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah kota di Jawa Barat akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar pada Rabu besok. Untuk mengetahui rencana penerapan PSBB sudah bergabung bersama kami. Ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat sore Kang Emil. Selamat sore Mbak. Baik Kang Emil, sudah seberapa persen atau kesiapan dari 5 daerah ini untuk menerapkan PSBB esok hari? Ya, PSBB ini akan kita mulai dalam 7 jam, yaitu dini hari di hari Rabu. Kemudian
semua kota kabupaten sudah berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat, sudah berkoordinasi dengan Provinsi DKI juga Banten. Mudah-mudahan di hari Rabu dini hari nanti semua berjalan lancar dan kami sudah siap mengirimkan bantuan-bantuan sembako di hari besok dan hari-hari selanjutnya kepada warga yang mungkin terdampak sesuai peraturan karena oleh corona yang hadir di 5 wilayah tersebut. Ya, Kang Emil, di 5 wilayah ini akan ada diterapkan PSBB secara ketat begitu atau maksimal, kemudian ada juga yang sedang. Ini perbedaannya apa dan juga di wilayah mana saja tepatnya, Kang Emil? Kita ketahui bahwa dalam teori kewilayahan, wilayah itu dibagi dua, namanya kota dan kabupaten. Kalau kota biasanya rumahnya berdekatan, berkepadatan tinggi, maka perlakuannya memang harus lebih ketat, seperti halnya Jakarta dengan kepadatan tinggi, sama seperti kota Bogor, sama seperti kota Bekasi, dan sama seperti kota Depok. Tapi 2 dari 5 wilayah di Jawa Barat yang PSBB adalah bentuknya kabupaten, yaitu 1 Kabupaten Bogor dan 1 Kabupaten Bekasi. Maka kabupaten ini dia punya desa yang jaraknya jauh-jauh, orangnya juga jarang-jarang dan lain sebagainya. Sehingga untuk kabupaten perlakuannya adalah menerapkan PSBB maksimal untuk kecamatan-kecamatan yang wilayahnya secara radius penularan memang paling dekat ke arah Jakarta. Maksimal nah itu ini, perbedaan antara kota kabupaten, Mbak. Dalam hal ini apakah akan seketat di DKI Jakarta atau seperti apa, Kang Emil? Tidak ada perbedaan antara ketatnya peraturan di DKI Jakarta dengan peraturan PSBB di Jawa Barat, karena semua mengacu pada peraturan Kementerian Kesehatan, termasuk diskresi dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan. Nah, mudah-mudahan dengan warga taat dan patuh pada peraturan, kemudian juga ditegakkan peraturannya dengan baik oleh Polri dan TNI, harapannya Jabodetabek ini bisa satu frekuensi, satu peraturan, satu kesiapan, sehingga penanggulangan 70% penularan COVID yang memang se-Indonesia itu banyaknya di Jabodetabek bisa dikendalikan lebih terukur dan dikendalikan dengan cara-cara yang lebih responsif. Baik, tidak akan jauh berbeda dengan DKI Jakarta. Apakah ini artinya juga ada pembatasan jumlah penumpang baik di transportasi publik maupun kendaraan pribadi, Kang Emil? Ya sama Mbak, jadi kalau naik mobil itu harus bertiga maksimal, 1 di depan, 2 di belakang. Kemudian jenis-jenis perkantoran harus berhenti dulu selama 2 minggu, kecuali 10 jenis kegiatan ekonomi dan industri yang memang dikecualikan sesuai peraturan pemerintah. Nah, oleh karena itu juga kami berharap di DKI penguatan penutupan kantor-kantor itu harus lebih kuat supaya orang-orang yang datang dari Bekasi Bogor tidak masih pergi menggunakan KRL atau kereta ke Jakarta yang kita pantau 2 hari terakhir ini berdesak-desakan. Karena artinya di Jakartanya kantor-kantornya belum banyak yang ditutup, sehingga karyawannya yang di daerah Jawa Barat masih terpaksa harus kerja menggunakan KRL yang akhirnya berdesak-desakan karena trasenya dikurangi. Kang Emil, terkait dengan mobilitas masyarakat begitu di 5 wilayah di Jawa Barat ini, apakah benar begitu kelima wilayah ini meminta agar KRL diberhentikan dulu beroperasinya selama 14 hari selama masa PSBB? Itu masih didiskusikan karena kereta-kereta ini kan ada yang mengalir dari Bekasi, dari daerah Bogor, dari mungkin dari Banten juga dan lain sebagainya. Tapi harapan kita adalah dimulai dulu oleh sebuah kebijakan yang lebih ketat agar jenis-jenis pekerjaan di luar yang 10 dikecualikan itu harus dipatuhi dulu. Setelah itu baru kita mulai proses pemberhentian
angkutan-angkutan yang sifatnya massal seperti kereta yang memang tanggung jawabnya ada di pemerintah pusat oleh Kementerian Perhubungan. Tapi harapan kita betul-betul tidak ada lagi orang bertumpuk-tumpukan di stasiun dengan alasan masih disuruh kerja oleh bosnya, oleh kantornya di Jakarta. Tapi mengapa harus sampai meminta perjalanan KRL ini diberhentikan? Lalu bagaimana dengan nasib begitu warga di kelima wilayah tersebut yang masih harus bekerja ke Jakarta, terutama di 8 sektor tersebut? Ya, jadi belum ada keputusan KRL ini diberhentikan karena kan kita juga masih menghitung bagaimana karyawan atau orang-orang bekerja di 8 sampai 10 sektor ini. Ada sektor kesehatan, sektor logistik, sektor pangan. Mereka kan harus bergerak dengan situasi yang darurat. Jadi sekarang masih dicari formula, Mbak. Jadi belum ada keputusan dihentikan atau tidak. Tapi bagaimana caranya warga taat pada saat PSBB ini dan mereka yang darurat atau mereka yang masih wajib melakukan kegiatan bergerak ini tidak terganggu oleh situasi terkait kebijakan transportasi massal. Bagaimana dengan pengawasan PSBB di kelima wilayah ini? Karena kalau kita berkaca atau bercermin dari wilayah DKI Jakarta saja masih sangat sulit begitu mendisiplinkan warga untuk taat di aturan PSBB dan juga masih banyak yang melanggar. Ya, jadi dengan dimulainya PSBB di Jakarta sebagai PSBB pertama, kita juga melakukan review evaluasi apa positif keberhasilannya dan apa yang masih menjadi tantangan di Jakarta itu sudah kita informasikan kepada 5 wilayah. Karena Jawa Barat baru dimulai besok hari, maka semua yang positif dan negatif yang terjadi di Jakarta itu kita terus diskusikan dan akhirnya kita simpulkan memang kekuatan penegakan aturan itulah yang menjadi tantangan. Nah, salah satunya adalah diskresi sanksi itu akan segera ditegakkan oleh Bupati atau Wali Kota PSBB. Tapi saya sarankan salah satu sanksi yang lebih manusiawi di awal-awal PSBB ini adalah melakukan kayak surat tilang, Mbak. Jadi memberikan surat, memberitahu kepada warga bahwa Anda melanggar PSBB sebelum nanti di waktu-waktu kemudian maka sanksi terhadap pelanggar itu bisa lebih ketat, apakah denda atau sanksi-sanksi lainnya sesuai diskresi kepala daerah, kota, kabupaten. Baik, kita lihat seperti apa penerapan PSBB esok hari di kelima wilayah di Jawa Barat. Semoga masyarakat bisa disiplin gitu ya, Kang Emil. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Betul, Mbak. 5 kepala daerah di Jawa Barat minta komuter lain diberhentikan operasinya 14 hari. Kami akan membahasnya usai jeda berikut, tetaplah di Ini Sore.